Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati dimanapun berada, keselamatan, kasih sayang, serta keberkahan mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwani dan ikhwati dimanapun berada, selamat berjumpa, selamat bertemu di channel Gus Nun Sudrajat. Mudah-mudahan dengan wasilah pertemuan kita melalui video ini menjadikan asbab segala urusan, segala permasalahan yang kita hadapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwani ikhwati dimanapun berada, mungkin barangkali Anda saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikejar-kejar hutang dan tidak berani membuka pintu karena setiap saat takut debt collector datang. Dan mungkin saat ini Anda ketika masuk rumah melihat kalender, hati selalu berdebar-debar karena sudah jatuh tempo angsuran mulai mengangsur kembali. Masya Allah, ini ujian yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin maupun muslimat dimanapun berada. Ataupun mungkin Anda saat ini sudah berumur 27 tahun, 30 tahun, 35 tahun, bahkan mungkin ada 40 tahun, namun sampai saat ini Anda belum menemukan jodoh. Atau mungkin kaum muslimin wal muslimah saat ini Anda sudah menikah 27, mungkin menikah 5 tahun, 7 tahun, atau mungkin ada yang 10 tahun, bahkan 15, atau mungkin lebih 20 tahun. Namun sampai saat ini ikhwani maupun ikhwati belum bisa memiliki rumah sendiri, selalu pindahan kontrak satu sampai ke kontrak yang lain, terus berpindah jadi ahli kontrak lah. Ini adalah ujian yang sangat berat yang harus kita selesaikan, dan permasalahan ini jangan kamu ceritakan kepada orang lain, karena orang lain itu pasti akan menceritakan kepada orang lain yang akhirnya banyak terjadi ghibah dan dosa-dosa. Hanya curhat, mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan ikhlas, dengan khususnya tertentu, kaifiyahnya tertentu, insya Allah segala permasalahan akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwani wa ikhwati dimanapun berada, ini akan saya jelaskan, ini akan saya berikan suatu amalan yang dimana saya sudah membuktikan sendiri atas izin Allah. Allah memberikan yarzuquhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki yang betul-betul tak terduga. Yang penting kita pertama niatan ikhlas lillahi ta'ala, ibadah taqarrub ilallah betul-betul ikhlas. Kita tata hati kita, jangan hati kita kacau kalau gembrungsung. Kalau hati kita gembrungsung, apapun pengelolaan usaha kita akan gagal, karena yang nyetir adalah hati kita. Hati yang tenang dulu, niat yang jelas, insya Allah oleh Allah diberi jalan keluar. Kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada, alhamdulillah setelah saya mengamalkan doa ini atas izin Allah, segala permasalahan saya oleh Allah diberi jalan keluar dengan mudah dan luar biasa.
secara logika tidak mampu. Maka dari itu tolong mudah-mudahan ini saya sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan jangan sampai Anda berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan amalan atau kaifiyah amalan yang akan dilaksanakan nanti, saya akan menjelaskan sebuah hadis yang dimana menerangkan keistimewaan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dimakan oleh ikan paus yang sangat besar. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dimakan dalam perut besar, susah. Bagaimana kita tidak bisa membayangkannya? Kita tidak bisa bernapas. Bagaimana kita makannya, bagaimana berhari-hari lama sekali. Namun beliau ikhlas karena memang beliau menyadari dia telah melakukan kesalahan, karena beliau pergi dari tempat yang didakwahi karena tidak mau menerima. Akhirnya dia pergi, ternyata oleh Allah diuji, dimakan ikan paus. Begitu beratnya di dalam ikan paus, beliau ikhlas dengan melafalkan, memohon doa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus akhirnya atas izin Allah Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan dari ikan paus. Itu masalah yang sangat berat, secara logika tidak mampu. Kalau Allah mengadi, pasti akan terjadi. Dan di sini hadis ini dijelaskan bahwa kaum muslimin wal muslimah, kalau Anda saat ini mengalami permasalahan yang berat, mungkin hutang, mungkin belum punya rumah, belum punya anaknya susah diatur dan sebagainya, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan riyadhah khususiyah. Nanti kaifiahnya saya jelaskan. Insya Allah segala urusan kita sedaya kulolan panjenengan sami insya Allah akan diberi kemudahan. Kita mohon, kita perbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwani wa ikhwati dimanapun berada, mungkin barangkali saat ini ikhwani bingung, gimana ya Ustaz, gimana ya Gus ya, saya sudah mengamalkan doa ini, saya sudah sholat, saya sudah melakukan amalan ini, tapi namun saat ini betul-betul belum ada jalan keluar. Itu salah. Kaifiahnya bagaimana? Saya tidak yakin zamannya umat sekarang ini hanya membaca sholawat sekian kali baru bisa terkabul doanya. Karena saya yakin saat ini ikhwani maupun ikhwati masih terlalu banyak kemaksiatan, terlalu banyak dosa disebabkan oleh mata, hidung, mulut dan sebagainya. Jadi saya tidak yakin hanya riyadhah yang kecil dengan amalan doa-doa yang kecil tapi Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Itu bisa-bisa istidrak kalau terjadi. Maka dari itu saya tidak menjaminkan 1 hari 2 hari, tapi di sini insya Allah dengan 17 hari kita lakukan dengan istiqomah, tidak putus, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi jalan keluar. Kaum muslimin ikhwani wa ikhwati dimanapun berada, bagaimana sebelum tata caranya kita mau berdoa, kita mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu dulu doa yang dibaca itu apa. Kalau tidak tahu, apa itu yang diminta?
Nah itu. Nah, maka dari itu kita doa ini kita harus tahu dulu maknanya paling ini belah untuk menambah kekhusyuan. Nah ini nanti saya jelaskan ya, ini mungkin barangkali yang ikhwani maupun ikhwati di Pulau Jawa, ini nanti bahasanya saya bahasa Jawa dulu, nanti saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ya, mungkin sedikit-sedikit ya, kemungkinan saya dulu pernah belajar di pondok meskipun tidak ngalim seperti gus-gus yang lain. La ilaha illa, la ilaha illa, ora ana pengiran iku maujud kang den disembah illa anta kejawi panjenengan. Subhanaka moho suci panjenengan. Ini setuhune kula ya Allah, kuntu ana sapa ingsun minadz zalimin saking golonganipun wong-wong kang zalim. Kalau bahasa Indonesianya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau. Ini kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya termasuk golongan orang-orang yang zalim maupun atau orang yang berbuat aniaya. Dalam doa ini kita pahami ada 3 unsur yang sangat luar biasa. Ada 3 unsur yang sangat luar biasa kita pahami. Pertama, la ilaha illa anta. Ini adalah sama dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud kang den sembah illallah kejawi Gusti Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir adalah lafaz la ilaha illallah. Ini yang pertama unsurnya adalah kalimat tauhid. Yang kedua subhanaka. Ini adalah subhanaka, maha suci engkau Allah, ya Allah. Maha suci engkau Allah. Ini adalah kalimat tasbih, bahwa kita menyadari bahwa Allah lah yang maha suci. Allah lah yang paling suci. Dan kita sebagai manusia jangan sampai merasa sok suci. Kita betul-betul itu membaca tasbih. Yang selanjutnya inni kuntu minadz zalimin. Kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang berbuat berkelimangan dosa. Ini berarti menyatakan kita adalah memohon ampunan kepada Allah. Ini adalah sama dengan istighfar. Dari ini kalimat tauhid fadilahnya luar biasa. Tasbih fadilahnya luar biasa, dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram, kitab Adhkar Nawawi, semua ada. Nanti insya Allah akan saya kupas satu persatu dalam tasbih, dalam kalimat tauhid dan istighfar. Ini fadilahnya luar biasa. Kaum muslimin wal muslimin, ikhwani wa ikhwati dimanapun berada, ini 3 unsur yang sangat luar biasa kalau kita memahami ini. Saya cuplik aja yang istighfar misalkan. Man lazimal istighfar ja'alallahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Man utawi sapa lazima kang lazim kang istiqomah. Lazim ai biman al istiqomah. Istighfar maca istighfar ja'ala mongkon dadekake sapa Allah Gusti Allah makhrajan, jalan keluar. Masalah kecil ini, masalah urusan dunia, kalau kita betul-betul bersandar kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wa muslimat, ikhwani wa ikhwati dimanapun berada, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bagaimana tata caranya, kaifiahnya? Ini pokoknya yang penting dilakoni kaya iki kabul, biar dikumbah yai kula rumiyin. Masalah selesai, tuntas masalah kita. Maka dari itu ya, bagaimana kaifiahnya, tata caranya? Satu yang harus kita lakukan adalah kita dawam wudu dulu. Kita harus
istiqomah wudhu, kita batal wudhu kembali. Maka dengan insya Allah kalau kita istiqomah dengan wudhu, wajah itu bercahaya, betul-betul bersih, dilihat orang itu betul-betul bercahaya itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Rahasianya apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu suci. Innallaha kesucian. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hal yang suci. Maka dari itu kita kalau pengen dicintai Allah, kita suci dulu. Mau ke kantor kita wudhu dulu. Kita mau kerja ke sawah kita wudhu dulu. Mau kita mungkin gojek ya, kita di perjalanan kita wudhu dulu. Apalagi kita kerjanya di jalanan, kita harus wudhu dulu lah. Kita harus suci. Dengan demikian kita dawam, namanya dawam wudhu. Kita mengistiqomahkan wudhu. Mau tidur juga wudhu, sampai tidur kembali bangun wudhu kembali. Bagaimana Ustaz? Bagaimana Gus ketika saya malam itu berhubungan suami itu? Ya enggak apa-apa. Itu adalah pahalanya sangat luar biasa. Setelah itu tapi saya berpesan pada kaum muslimin wal muslimah, jangan sampai panjenengan sedherek tidur dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Ini sangat berbahaya ya. Maka dari itu kunci yang pertama kalau pengen sukses apa cita-cita kamu, pertama dawam wudhu dulu. Selanjutnya setelah dawam wudhu, tata caranya yaitu kaum muslimin wal muslimat sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, ila akhir. Itu 5 waktu harus dikerjakan dengan berjamaah. Dan yang paling afdal itu di masjid ataupun di musola. Sekali lagi kaum muslimin wal muslimah ya. Untuk yang kedua kaifiyahnya, kita harus melakukan sholat berjamaah. Tidak boleh godang ini. Misalkan masjid sudah iqomah, ya kita langsung masjid misalkan sudah iqomah, kalau memang kita lihat jamaah, kita sudah tidak kedapatan mungkin masbuk, kita cari yang musola yang lain atau bagaimana, atau mungkin keluarga kita yang belum sholat kita ajak sholat berjamaah. Ini memang harus kita lakukan kalau ingin berhasil, ingin sukses. Saat ini memang dalam YouTube untuk meraih perhatian hanya ini, sekalian ini kita amalkan dengan mudah. Wah, begitu mudahnya. Bahwa hati kita masih kotor, amalan kita belum pantas. Ya, ini kita harus lakukan. Pertama dawam wudhu, kita lakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah selama 17 hari. Misalkan nanti terjadi godang, ulang lagi. Ini memang luar biasa, tapi luar biasa, buktikan itu ya. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati dimanapun berada. Selanjutnya amalan ini kita setelah sholat berjamaah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ikhwani wa ikhwati, amalkan minimal 100 kali setelah sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu kita amalkan minimal 100 kali. Bagaimana Ustaz? Ketika saya kebetulan di masyarakat ketika baru maghrib kok ada kundangan, ada kenduren, itu segera waktunya. Wah ini, ya kalau memang seperti itu nanti itu namanya diperbolehkan, tetapi diganti waktu yang lain. Misalkan sholat segera saja kalau menjadi imam. Kalau misalkan tidak jadi imam kan mungkin munfarid bisa sendiri kita lakukan. Kalau memang jadi imam itu nanti setelah kondangan nanti bisiri kita lakukan dimanapun berada di majelis itu. Nanti tahap berikutnya yaitu kita lakukan, kita dawamkan selama 17 hari ini zikir ini.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah dawam pada seperti wudu, kita jaga wudunya, dawam zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, terus ya kita lakukan dimanapun berada, di kantor, dimanapun itu bisiri diusahakan. Dengan seperti itu kita ikhlas, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, saya jamin, saya yakin, wallah, saya sudah membuktikan, saya sudah mengamalkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dipermudahkan urusan saya, ya Allah. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat saat ini, barangkali betul-betul saat ini mungkin kesulitan yang sangat membelenggu Anda semua, mungkin terlalu berat. Wala tayasu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-hamba yang selalu dekat dengan Allah. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan ya, yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya, ada manfaat, dan ikhwati bisa menjalankan dengan istiqomah, sehingga segala urusan, segala problema kehidupan panjenengan sedaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera diberi jalan keluar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa ikhwati dimanapun berada, alhamdulillah ini amalan ini Romo Yai saya dulu yang memberikan pas waktu saya di pondok. Masya Allah, betul-betul saya membuktikan ketika saya sudah berumah tangga, saya sudah banyak permasalahan-permasalahan, ternyata dengan amalan yang istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki yang tak terduga-duga, dihitung matematika tidak bisa. Maka dari itu ini barangkali ada manfaatnya, tolong ini video ini di-sharekan kepada keluarganya, kepada saudaranya, mungkin tetangganya yang saat ini mungkin mengalami permasalahan yang sangat berat. Paling tidak menjadi amal soleh dan amal solehah kita, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi ikhwani maupun ikhwati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi jalan keluar, dan yang paling penting keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mohon maaf barangkali ada kesalahan. Itu kalau kesalahan itu mutlak datang dari saya sendiri sebagai manusia, mahadul khata' wa nisan. Kalau mungkin barangkali ada kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah dalam video berikutnya saya akan mengupas tuntas terkait dengan asbabun nuzul. Insya Allah nanti supaya kita bisa memahami Al-Quran secara betul, secara benar, sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu ila aqwamit thoriq faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.